Silakan diberdoa satu orang pertama dalam satu biasa. Istaizu lil jami' iqra'ullah. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya absen, silakan dipersiapkan dulu semuanya untuk belajar kita hari ini sambil saya absen ya. Ahmad Indra Ratama, Alfian Nikola Nurisa, Anur Zezano Mujanto, Auda Jalmatana Teknika Setio, Bima Hafiz Effendi, Jamal Raihan Faik, Diva Hasanah Ramadhani, Elda Adelia Nasika, Fabian Arya Utama, Fikri Khairul Azam, Rafa Ega Faik Hafizwan, Aisa Adalita Hamdan, Muhammad Ridho Firmansyah, Muhammad Gozi Al-Kifari Dinata, Prama Putra Haji, Rizky Pratama Maulana Irsyad, Syakira Ayatul Husna, Tasya Zahira. Ya, insyaallah untuk hari ini alhamdulillah di pertemuan kita di kelas 9 di semester 1 kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Jadi ada materi lain belajar ini. Apa sih tujuannya? Kenapa kita pada kelas 9 belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jadi sudah saya jelaskan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu supaya kalian mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tidak ada pertumbuhan, ada perkembangan. Yang mana pertumbuhan, yang mana perkembangan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Pernahkah kalian melihat bayi atau menjadi siapa sih? Bayi, pernah lihat bayi? Apa yang pernah lihat bayi? Ya. Kemudian pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sih proses kita itu dulu ya, mulai waktu kita bayi baru lahir kemudian sampai pada fase seperti kalian. Kalau untuk ukuran SMP ini fase apa namanya? Fase remaja. Apa yang terjadi kira-kira dari bayi sampai ke fase remaja? Terjadi apa di situ dari kecil sehingga kalian menjadi remaja? Terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, supaya jelas lagi nanti kita akan simak ya video pada hari ini yaitu video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan simak video berikut ini sambil lagi disimak ya terkait dengan referensi kita yang kalian lihat. Oke? Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di video kali ini. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana kita bisa tumbuh dari bayi yang kecil menjadi sebesar sekarang? Pasti penasaran kan? Nah, setiap manusia itu memulai perjalanannya dengan cara yang luar biasa. Dari satu sel kecil yang hampir tak terlihat, kita mulai berkembang.
dari satu sel kecil kita bisa tumbuh menjadi orang dewasa. Proses ini melibatkan banyak perubahan dan perkembangan yang menakjubkan. Proses ini namanya pertumbuhan manusia. Menakjubkan kan? Setiap tahap pertumbuhan membawa keajaiban tersendiri. Di video kali ini, kita akan menjelajahi setiap fase pertumbuhan manusia, dari bayi dalam kandungan sampai tua. Kita akan melihat bagaimana tubuh kita berubah dan berkembang. Kita akan belajar tentang perubahan fisik, bagaimana kita belajar dan berpikir, sampai bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Setiap fase memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Yuk kita mulai petualangan seru ini. Siapkan diri kalian untuk mengeksplorasi perjalanan menakjubkan pertumbuhan manusia dari awal hingga akhir. Perjalanan kita dimulai dari sebuah sel tunggal, kecil sekali seperti titik. Sel ini adalah awal dari kehidupan kita. Sebuah keajaiban yang tak terlihat oleh mata telanjang. Sel ini terbentuk saat sel dari ayah dan sel dari ibu bertemu. Proses ini disebut pembuahan, di mana sperma dari ayah bertemu dengan sel telur dari ibu. Nah, sel ajaib ini namanya zigot. Zigot ini adalah cikal bakal dari semua yang akan kita jadi. Zigot ini sudah membawa semua informasi tentang kita loh, seperti warna mata, rambut, dan tinggi badan kita. Informasi ini tersimpan dalam DNA yang merupakan cetak biru kehidupan. Zigot kemudian membelah diri terus-menerus, seperti membuat fotokopi, sampai akhirnya membentuk bola sel yang menempel di dinding kanan. Proses ini disebut pembelahan sel, dan setiap sel baru membawa salinan DNA yang sama. Bola sel ini terus berkembang menjadi embrio. Embrio ini adalah tahap awal dari perkembangan manusia, di mana sel-sel mulai memposisikan diri untuk membentuk berbagai organ tubuh. Di sini, organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak mulai terbentuk. Proses ini sangat kompleks dan menakjubkan, di mana setiap sel tahu persis apa yang harus dilakukan. Embrio ini aman dan nyaman di dalam kantung ketuban, seperti rumah yang dilindungi. Kantung ketuban ini berisi cairan yang melindungi embrio dari guncangan dan memberikan lingkungan yang stabil. Ia mendapatkan makanan dari ibu melalui plasenta, seperti selang ajaib yang mengalirkan nutrisi. Plasenta ini juga berfungsi sebagai penyaring, memastikan bahwa hanya nutrisi terbaik yang sampai ke janin. Memasuki trimester kedua, embrio sudah berkembang menjadi janin. Pada tahap ini, janin mulai terlihat lebih seperti bayi dengan fitur-fitur yang lebih jelas. Janin sudah bisa bergerak seperti ini. Gerakan ini adalah tanda bahwa otot dan sarafnya mulai berfungsi dengan baik. Ia juga bisa tidur dan mendengar suara dari luar. Hebat ya! Janin bisa merespon suara-suara dari luar rahim, seperti suara ibu dan musik. Memasuki trimester ketiga, janin tumbuh semakin besar dan organ-organnya semakin matang, bersiap untuk lahir. Pada tahap ini, janin juga mulai mengembangkan kemampuan untuk bernapas dan berbisa. Wah, menakjubkan sekali ya prosesnya. Dari sebuah sel kecil menjadi manusia yang sempurna, perjalanan ini benar-benar luar biasa dan penuh keajaiban. Setelah 9 bulan di dalam perut ibu, tibalah saatnya bagi bayi untuk lahir ke dunia. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh banyak orang tua, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Bayi yang baru lahir membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi keluarga. Kelahiran adalah momen yang mendebarkan, seperti petualangan bayi yang seru. Setiap tangisan pertama bayi adalah tanda kehidupan yang baru dimulai. Orang tua merasakan campuran emosi dari kebahagiaan hingga kekhawatiran tentang masa depan. Bayi mungil ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, penuh dengan suara, cahaya, dan sentuhan. Dunia luar sangat berbeda dari kenyamanan rahim ibu, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Tapi jangan khawatir, bayi sudah punya kemampuan alami untuk bertahan hidup. Mereka dilengkapi dengan refleks yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan dunia baru. Setiap gerakan kecil adalah tanda dari perkembangan mereka. Mereka bisa mencari makanan dengan refleks memisah dan menggenggam dengan kuat. Refleks ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh. Meskipun penglihatannya masih terbatas, bayi bisa mengenali wajah dan suara ibu. Hubungan ini sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial. Suara ibu adalah suara yang paling menenangkan bagi bayi. Dekapan hangat dan belayan lembut dari orang tua sangat penting untuk perkembangan anak. Sentuhan fisik ini memberikan rasa aman dan nyaman,
membantu bayi merasa dicintai dan dilindungi. Kelahiran menandai awal dari petualangan baru yang penuh dengan eksplorasi dan pembelajaran. Setiap hari adalah kesempatan baru bagi bayi untuk menemukan dunia di sekitar, belajar dari setiap pengalaman baru yang mereka alami. Tahun pertama kehidupan bayi adalah masa-masa yang luar biasa. Bayi mengalami banyak perubahan, seperti belajar mengangkat kepala, berguling, duduk, hingga merangkak. Mereka mulai meraih benda-benda di sekitar dan memasukkannya ke dalam mulut, seperti ilmuwan kecil dan udang. Kemampuan bicara mereka juga berkembang pesat. Bayi mulai mengeluarkan suara-suara lucu, meniru suara yang didengar, dan memahami kata-kata. Senyum dan tawa mereka adalah hadiah terindah bagi mereka. Setiap hari dipenuhi dengan kejutan dan pembelajaran baru saat bayi menjelajahi dunia. Memasuki usia balita, anak-anak semakin aktif dan mandiri. Rasa ingin tahu mereka besar sekali, seperti detektif cilik yang selalu ingin tahu. Mereka berlari, melompat, memanjat, menjelajahi setiap sudut rumah. Koordinasi tangan dan mata mereka semakin baik, sehingga mereka bisa bermain dengan mainan yang berbeda. Kemampuan bicara mereka juga semakin lancar. Mereka mulai bisa berbicara dengan kalimat sederhana dan mengerti instruksi yang diberi. Anak-anak senang bertanya tentang banyak hal dan belajar melalui interaksi dengan orang tua dan teman-teman. Imajinasi mereka tak terbatas. Dunia adalah taman bermain mereka. Masa kanak-kanak adalah waktu yang tepat untuk belajar dan bermain. Anak-anak mulai masuk sekolah, bertemu teman baru, dan belajar banyak hal baru. Mereka belajar membaca, menulis, dan berpikir. Kemampuan berpikir mereka semakin berkembang. Mereka mulai bisa berpikir logis dan memahami konsep yang lebih sulit. Di sekolah, anak-anak juga belajar berinteraksi sosial, bekerja sama dalam kelompok, berbagi, dan menyelesaikan masalah. Melalui permainan dan interaksi sosial, mereka belajar tentang empati, moral, dan nilai-nilai penting. Memasuki masa pubertas, anak-anak mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun emosional. Tubuh mereka tumbuh dengan cepat, suara mereka berubah, dan mereka mulai mengalami perubahan hormon. Perubahan hormon ini bisa membuat mereka lebih sensitif dan mudah mengalami perubahan suasana hati. Pada masa ini, remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai dan aturan yang ada. Mereka mencari jati diri, mencoba hal-hal baru, dan mencari tahu apa yang mereka suka dan tidak dalam. Masa remaja adalah masa yang penuh tantangan dan perubahan. Remaja dituntut untuk berprestasi di sekolah, bergaul dengan teman-teman, dan merencanakan masa depan. Kemampuan berpikir mereka semakin tajam. Mereka bisa berpikir abstrak, menyelesaikan masalah yang kompleks, dan memahami sudut pandang orang lain. Identitas diri mereka semakin terbentuk. Mereka mulai mencari tahu apa yang mereka yakini, apa yang penting bagi mereka, dan ingin menjadi apa mereka di masa depan. Masa remaja adalah masa transisi menuju kedewasaan, di mana mereka belajar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan membangun fondasi untuk masa depan. Memasuki usia dewasa muda, individu diharapkan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah masa untuk mengejar pendidikan tinggi, memulai karir, dan membangun hubungan yang berarti. Perkembangan fisik mencapai puncaknya pada usia ini. Dewasa muda umumnya berada dalam kondisi kesehatan yang prima dan memiliki energi yang berlimpah. Fokus mereka beralih pada pengembangan karir dan pencapaian tujuan. Mereka membangun hubungan romantis, mempertimbangkan pernikahan, dan memulai sebuah keluarga. Dewasa muda dihadapkan pada banyak pilihan dan tantangan saat mereka menavigasi peran dan tanggung jawab baru dalam masyarakat. Penuaan adalah proses alami yang terjadi pada setiap orang. Seiring bertambahnya usia, kita mengalami perubahan fisik, seperti munculnya keriput dan rambut kita. Tapi penuaan bukan berarti kita berhenti belajar dan berkembang. Kita tetap bisa aktif, produktif, dan bahagia di usia senja. Dengan menjaga kesehatan dan tetap aktif, kita bisa menikmati masa tua dengan penuh sukacita. Nah, teman-teman, itulah perjalanan menakjubkan pertumbuhan manusia. Dari sel tunggal hingga dewasa, setiap tahap kehidupan memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Semoga video ini menginspirasi kita untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjalani hidup dengan penuh makna.
Demikian tadi ya video yang sudah kita saksikan bersama. Tentang apa tadi videonya? Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari video yang sudah kita lihat bersama, apakah kalian sudah mendapatkan bayangan apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Kalau tadi video ada contoh, misalnya bayi, ya, mulai dari yang ukurannya kecil sehingga kemudian menjadi besar, itu apakah masuk ke pertumbuhan atau perkembangan? Kalau perkembangan yang kurang dari bayi sampai dengan anak bertambah tinggi, itu masuknya pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah apa? Kalau dari video yang kalian simak tadi, saya dapat kata-kata apa dari pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh atau fisik. Jadi fisik itu yang bertambah dari orangnya kecil bayi sehingga bertambah menjadi tinggi, bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah ukuran badan kita atau fisik kita yang bertambah. Kemudian kalau perkembangan adalah kalau tadi pertumbuhan itu dari segi fisik, kalau perkembangan itu dari segi emosional, makanya itu ya dari segi emosional. Bagaimana emosional yang ada? Apa yang ada? Maksudnya apakah gampang marah atau menjadi dewasa atau seperti apa? Jadi lebih dewasa. Selain emosi, apalagi misalnya kayak seperti ini, sudah berani berangkat sekolah sendiri, sudah bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, sudah tidak perlu ditunggu sama orang tua, itu namanya mandiri. Itu masuk apa? Perkembangan masuknya perkembangan. Ya, perkembangan itu bertambah, emosional yang berubah, kemandirian yang berubah, pengetahuan yang berubah. Kalau perempuan biasanya kalau sudah menjadi wanita yang remaja atau dewasa berada dengan perempuan-perempuannya PHI kalau dengan siapa berapa bulan. Adanya pertumbuhan dan perkembangan tadi ada di video. Kalian sudah menyaksikan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah sekarang setelah tadi kita melihat video pertumbuhan dan perkembangan, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah kita sepakati bersama. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ada kelompok masing-masing. Nah kemudian nanti saya akan memberikan nama ide ya. Nama idenya silahkan diisi. Pertama ini perhatikan tampak depan, diisi nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada yang 6 berarti diteruskan ke bawah ya. Diisi ini kelompoknya. Oke, kelompoknya lagi obrak. Kemudian baru kalian kerjakan daftar ide yang bagian A, ya, bagian A, bagian B, ya, kemudian dan lengkap bagian A. Kita mau melihat fase perkembangan pada manusia mulai dari fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kalian masing-masing kelompok akan mendapatkan nilai yang sama di
kerjaan bersama-sama. Jadi saling kerjasama, nggak ada satu yang fokus satu tanggung jawab, nggak ada. Semua bekerja sama. Kemudian nanti kalau seandainya kekurangan preferensi, kalian bisa pakai begini ya. Simak di bab 1. Oke? Bab 1. Jangan dibuka dan disini beberapa komen siapa aja. Ini mau komen aja ada. Sebelum itu ya. Nah, di sini apa? Ini kelompoknya Audra. Silakan dikerjakan bersama. Semuanya sama-sama semuanya berpikir. Nanti kalau sudah selesai dan sudah siap, baru kita presentasi. Langsung semua ya. Silakan. Ini jangan ngomong. Ada baca dalam sini. Ya, silakan dibuka punya. Pilihan materinya untuk referensi di bab 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah dibuka, dibaca-baca dulu ya. Membaca sekarang siapa yang tidak dilakukan dan semuanya sambil berdiskusi bersama. Silakan dibaca dan diskusikan bersama. Oke, apa cara menjawabnya? Sama. Oke, diskusikan bersama ya. Misalnya ini masukkan mana? Apakah dari perkembangan ataukah perkembangan? Oke, silakan diskusikan bersama. Kemudian kalian hanya membedakan apakah dia masuk pertumbuhan atau perkembangan. Yang bagian D menentukan gambar sesuai dengan bentuk sel dan pembelahan sel. Kemudian yang ketiga baru yang tadi fase-fase perkembangan dan pertumbuhan manusia. Dan dasar semua mempengaruhi bagian Dano, nama, apa, Fikri, Aya, Afif, kemudian kelompoknya Yoga, Asya, Syakira, Iman, dan Insya. Paham? Oke. Semua membaca supaya tahu semua ternyata sering seperti ini gambarnya. Oh ternyata ini pertumbuhan, oh ternyata perkembangan. Ya. Kemudian kelompok satunya lagi ada lagi, kan? Aura. Ya ada A, ada B, ada C. Silakan didiskusikan.
kemudian lagi hanya membedakan apakah termasuknya penghinaan atau perkenalan. Sampai pada tempat daftar. Semua langsung baca diskusi satu. Kalian harus baca. Bagaimana? Bella memotong kuku. Penting sekali karena punya panjang. Ya maksudnya apa? Pertumbuhan sekarang itu semoga yang di bawahnya. Oh, bagian isinya. Baik, sudah bisa. Supaya yang lain juga ikut belajar. Atasnya mungkin tidak ada yang belajar KBG, ada yang belajar buku. Sudah coba-coba, ada materi. Mengerjakan bagian dengan sebuah pengalaman ya, dan mengatakan kalian ini juga harus kemudian menulis supaya yang lain mau belajar sama-sama berpikir. Ada kelompok ya, kerja sama, dikerjakan bersama-sama. Kerja sama kita juga hati kita. Semua harus belajar apa? Tugasnya apa? Bukan sisinya. Ya, ini potongan gambarnya kira-kira sesuai dengan yang sampingnya. Menurut kalian apa?
tes dan yang bagian A, bagian B, lanjut. Yang bagian berapa fase perkembangan dan pertumbuhan pada manusia beserta ciri-cirinya. Kalau pertumbuhan seperti apa, perkembangan seperti apa, sesuai fase sesuai yang tadi.
35 menit lagi. Ayo dipersiapkan masing-masing kelompok. Selesai sampai mana sudah? Ya silakan ya. Terus didiskusikan apa hasil diskusi kalian? Nama kelompoknya saja, kelompoknya Alfi. Bagaimana hasil diskusi kalian? Sudah sampai mana? Alhamdulillah. Ayo kita batasi waktu. Silakan diskusikan. Kemudian jangan lupa ya, tugas masing-masing yang tadi yang saya bilang, refleksi. Refleksi itu adalah apa yang kalian rasakan atau pengalaman apa yang kalian dapatkan ketika kalian belajar di sana. Kalian sudah menyimak video tadi mengenai refleksi apa yang kalian rasakan. Hal apa yang kalian dapatkan, ilmu apa yang kalian dapatkan. Ya pokoknya sesuai dengan pemahaman kalian. Yaitu tugas masing-masing. Jadi masing-masing sambil menunggu teman yang menulis, silakan sambil dipersiapkan nanti kira-kira refleksi kalian apa. Disiapkan tulisnya jangan lupa, Bapak, Putri, dan sudah tak? Kelompoknya kalian? Sudah. Kelompoknya nama? Siap? Kelompoknya nama, kelompoknya Lido di kelompoknya? Oke ya? Sudah? Selanjutnya kalau sudah kita maju satu persatu untuk presentasi. Kelompok siapa yang sudah siap? Jadi dia maju. Kelompoknya anak perempuan, silakan maju semuanya di depan untuk presentasi hasil diskusi kalian. Maju saja. Tasya, kira-kira Diva sama Indonesia. Bagi siapa MC, nanti siapa yang membacakan fase-fasenya, fase 1, 2, 3, 4, 5. Siapa MC? Kelompoknya Tasya. Yang pertama, fase balita,
yaitu mulai dari berat dan tinggi badan yang besar, kedua pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik kasar, Boleh digeser selanjutnya Dr. Yang kedua adalah fase kanak-kanak. Pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhannya adalah pertambahan tinggi dan berat badan yang sedikit lambat. Yang kedua ada gigi susu mulai tanggal dan digantikan dengan gigi permanen. Dan perkembangannya kemampuan sosial dan emosional meningkat. Keterampilan motorik halus atau kasar semakin halus. Pertumbuhan cepat disebut lonjakan pertumbuhan tinggi dan masa pendidikan besar dibanding fase sebelumnya. Perkembangan identitas pribadi dan peningkatan mandiri. Peningkatan kemampuan hidup serta bergantung. Dan keempat, fase dewasa, pertumbuhan fisik mencapai puncaknya dan terhenti pemeliharaan kesehatan melalui diet dan olahraga menjadi tinggi. Perkembangan stabilitas emosional dan kematangan dalam berpikir, fokus pada karir dan perkembangan profesional. Kelima, fase lansia. Pertumbuhan penggunaan syaraf dan kepadatan tulang, dua perkembangan kesehatan metabolisme dan kecerdasan. Perkembangannya menyesuaikan terhadap perubahan fisik dan kesehatan, seperti berat badan dan Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Presentasi yang sudah disampaikan. Dia lanjut lagi kelompoknya Rama yang sudah siap ya Rama. Yang sudah ini sekarang dulu. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi fase manusia. Pertama adalah fase balita, pertumbuhan, pertambahan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan gigi susu, peningkatan masa otot dan koordinasi. Perkembangan di fase balita ada perkembangan motorik kasar seperti berjalan dan berlari, perkembangan motorik halus seperti menambang. Selanjutnya anak-anak pertumbuhan yaitu pertambahan tinggi dan berat badan yang sedikit lebih lambat. Gigi susu mulai tanggal dan digantikan oleh gigi permanen. Perkembangan itu kemampuan kognitif meningkat, termasuk kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Kemampuan sosial dan emosional meningkat, keterampilan motorik halus dan kasar seperti halus. Pertumbuhan cepat yang disebut pasar ya. Pertumbuhan cepat yang disebut lonjakan pertumbuhan tinggi dan masa peningkatan pesat dibandingkan fase sebelumnya. Perkembangan perubahan hormon yang signifikan mempengaruhi emosi dan perilaku. Perkembangan identitas pribadi dan peningkatan kemandirian. Selanjutnya
Selanjutnya fase dewasa. Perkembangan fisik mencapai berbagai dan berpikir. Pemeliharaan kesehatan melalui diet dan olahraga menjadi penting. Perkembangan stabilitas emosional dan kematangan dalam berpikir. Pembentukan hubungan sosial yang lebih dalam termasuk pernikahan dan persahabatan jangka panjang. Selanjutnya fase lansia. Pertumbuhan, penurunan massa otot dan kepadatan tulang, penurunan kecepatan metabolisme dan fungsi organ, pengembangan, penyesuaian terhadap perubahan fisik dan kesehatan, refleksi terhadap hidup dan pencapaian, peningkatan waktu untuk kegiatan sosial dan keluarga, serta pengembangan hobi baru untuk memberikan manfaat. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok terakhir, kelompok organ. Indra, Rima, Alfi, Diva, silakan kita siapa MC satu orang dan membacakan masing-masing fase perkembangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, fase balita. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan di susu, peningkatan massa otot dan peningkatan massa otot koordinasi, perkembangan motorik asal seperti berjalan dan berlari, perkembangan motorik halus seperti menggenggam. Fase 2, anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini susu mulai tanggal dan digantikan oleh permanen. Tambahan tinggi dan berat badan yang sedikit lebih lambat. Perkembangan kemampuan sosial dan emosional meningkat. Kemampuan kognitif meningkat termasuk kemampuan membaca dan menulis dan menghitung. Fase ketiga, remaja. Pertumbuhan cepat yang disebut lonjakan pertumbuhan tinggi dan massa meningkat pesat dibanding fase sebelumnya. Perkembangan perubahan hormon yang signifikan mempengaruhi emosi dan perilaku. Perkembangan identitas pribadi dan peningkatan kemandirian, peningkatan kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah. Fase keempat, pertumbuhan fisik mencapai puncak dewasa. Pertumbuhan fisik mencapai puncaknya dan berhenti. Pemeliharaan kesehatan melalui diet, stabilitas emosional dan kematangan dalam berpikir. Fase kelima, pertumbuhan lansia. Penurunan massa otot dan kepadatan tulang, penurunan kecepatan metabolisme dan fungsi organ, perkembangan, penyesuaian terhadap perubahan fisik dan kesehatan, refleksi terhadap hidup dan pencapaian. Kemudian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, udah ya tadi masing-masing kelompok udah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Ada masih ingat nggak? Berkomentar. Ya, kita sebentar ya. Berkomentar. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Setelah tadi kita menyaksikan video dan juga kalian sudah mengerjakan bekerja dan berdiskusi bersama dengan teman-teman, mari kita simpulkan bersama apa sih yang bisa kita rangkum atau yang bisa kita ambil dari materi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dari video yang sudah kalian lihat, dari apa yang sudah kalian kerjakan, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan yang signifikan terhadap tubuh manusia atau perubahan fisik ketika bertambah, ukuran tinggi bertambah besar. Kemudian kalau perkembangan, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah apa itu perkembangan? Kemampuan kognitif atau bersifat fisik, contohnya tadi seperti emosi, kemudian kemampuan berpikir, kemudian kedewasaan dan kemandirian. Oke, setelah itu tadi seperti yang sudah kita sepakati bersama, silakan kalian tuliskan refleksi atau kalimat apa yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran hari ini. Semuanya menulis apa refleksinya yang kalian rasakan setelah kalian belajar pertumbuhan dan perkembangan. Ya, semuanya silakan buku yang dipersiapkan, kalau dipersiapkan lagi di mana? Silakan tuliskan refleksi atau hasil dari kalian belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia dari video dari hasil diskusi. Ya, apa yang bisa kalian tuliskan? Silakan direfleksikan di tulisnya masing-masing. Ya, alhamdulillah. Apa yang bisa kita harus belajar kita? Kan baru nih. Apa yang ada dalam pikiran kalian tuliskan. Fikri, tulis nanti apa yang kamu apa yang ada dalam pikiran kalian semua itu direfleksikan di dalam buku tulis masing-masing. Oke, karena apa yang ada dalam pikiran dan kalian tuangkan di dalam buku tulis yang dirasakan. Ada video, ada fase-fase, ada fase. Refleksi tentang pertumbuhan dan perkembangan apa yang teman-teman mau belajar hari ini. Yuk.
dan seterusnya.
Oke, sudah semua kan? Menuliskan refleksi hasil dari pembelajaran kita hari ini. Sudah? Oke, kalau sudah, minta tolong ya perwakilan apa ini? Berkelompok ya. Nanti berkelompoknya enggak satu orang perwakilan siapa kira-kira? Membacakan hasil refleksinya, kemudian sini ada kelompoknya udah, kelompoknya Rama, kelompoknya ini siapa nih yang membaca? Siapa yang sudah menuliskan refleksinya? Aura, bukan dia lah yang siapa? Indra, Albi ya, satu orang Albi. Oke, baik. Sekarang kita mau mendengarkan hasil pembelajaran kita hari ini atau refleksi kita hari ini. Apa yang kalian peroleh? Apa yang kalian rasakan? Siapa yang duluan? Dari kelompok satu, perwakilan. Misalkan membacakan satu. Ya, ayo. Maka sudah semuanya matang. Kelompok satu, Alfiano akan membacakan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan Alfi. Versi saya menjadi tahu di mana saya tumbuh sampai sekarang melewati berbagai tantangan dan lain-lain. Oke, terus? Sudah? Oke, beri aplaus dulu buat kelompoknya. Lanjut kelompok dua, kelompoknya Emma. Saya ingin mengetahui bagaimana perjalanan hidup manusia, mulai dari menjadi sel hingga menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Dari video dan pembelajaran tadi, saya mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dibuat sangat berurutan, berawal dari dalam janin menjadi fase balita, lalu fase kanak-kanak dan fase remaja, serta fase dewasa dan fase lansia. Oke. Itu tadi refleksi dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah semua sudah bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya terkait pembelajaran di pertemuan pertama di kelas 9 tentang apa tadi kita belajar tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada berapa fase kira-kira? Fase ada? Fase pertama balita, kedua ketiga fase remaja, keempat ada kan kelima ada di fase apakah kalian saat ini? Oke, untuk yang tadi refleksi yang tadi bukunya silakan dikumpulkan. Nanti akan saya beri nilai masing-masing dan untuk pertemuan berikutnya karena kalian buka bukunya nanti ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang buka di halaman halaman aktivitas 1.3 ya, ini halaman aktivitas 1.3 di nomor perhatikan bukunya di nomor 1 itu kan ini
kalian yang nomor 1 itu kalian beri apa kalian mengurutkan fase-fase perkembangan pembelahan sel, ya. Kelompoknya sama Jano, kelompoknya Ella, sama kelompoknya Agi. Yang pertama itu kalian mengurutkan bagaimana sel-sel itu berkembang dari pertama sampai fase yang terakhir. Kemudian di halaman 8, buka bukunya di halaman 8. Sudah? Di halaman 8 itu ada gambar. Yang keempat ada gambar apa itu? Bayi. Ada gambar bayi. Silakan nanti kalian bisa untuk mencetak pada gambar tersebut yang merupakan kalian dulu ya, itu disuruh membedakan hanya perkembangan. Kalian sebenarnya yang mana yang perkembangan. Dicetak dan jawabannya bisa lebih dari 1. Kira-kira ya, untuk persiapan pertemuan kita di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bisa kalian persiapkan dan jangan lupa dari bukunya yang referensi dibukuin yang saya bisa nilai dan LKPD yang tentunya juga dibukukan untuk LKPD-nya untuk diambil nilainya sudah. Oke, cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, satu orang pimpin. Assalam.